Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini kita akan membahas mengenai anggota grup Sakamoto, yang mana kita tahu grup ini terbentuk setelah Sakamoto pensiun dari dunia pembunuh bayaran dan memutuskan untuk mendirikan toko kecil bersama keluarga. Dari sanalah muncul beberapa orang bermasalah yang dijadikan Sakamoto sebagai karyawan. Mereka terdiri dari orang-orang terbuang yang memiliki kemampuan dan keterampilan berbeda-beda. Ada yang terampil dalam hal membaca pikiran, menembak, menyamar, ataupun terampil dalam hal pertarungan jarak dekat. Tanpa terkecuali, mereka semua akan menggunakan kemampuannya untuk satu alasan terpuji, yaitu melindungi satu sama lain, sesuai dengan prinsip yang diterapkan oleh keluarga Sakamoto bahwa siapapun yang ingin menjadi bagian dari keluarga dilarang keras untuk melakukan aksi pembunuhan. Melalui prinsipnya inilah, lambat laun anggota grup Sakamoto tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Layaknya sebuah keluarga, mereka semua akan membantu satu sama lain tanpa mempedulikan kerasnya dunia pembunuh bayaran. Dan kini, untuk mengetahui apa saja yang melatar belakangi setiap anggota beserta kekuatannya, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Sedikit catatan, kita juga akan menambahkan satu orang lagi, yaitu Yoichi Nagumo, karena memang dalam cerita terbaru, kemungkinan besar dia akan berada di pihak Sakamoto setelah dianggap buronan oleh pihak asosiasi. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Taro Sakamoto. Sejak sekolah di Akademi Pembunuh Bayaran, Sakamoto dipandang sebagai murid berbakat. Dia bahkan sampai menjadi lulusan terbaik di JCC karena bakatnya yang hebat dalam segala bidang. Bakatnya yang hebat ini tercermin dari kemampuan bertarung yang selalu dia tunjukkan. Entah itu kecepatan, kelincahan, refleks maupun daya tahan tubuh, semuanya berada jauh di atas rata-rata. Bahkan tak hanya itu saja, Sakamoto juga sangat mahir dalam menggunakan segala jenis senjata. Dari mulai pistol, pedang, pisau, sampai benda apapun di sekitar dapat dia jadikan sebagai alat untuk membunuh. Maka tidak heran ketika bergabung ke dalam organisasi Order, Sakamoto mampu menunjukkan jati dirinya sebagai sosok yang kuat. Dia begitu ditakuti, disegani, bahkan dijadikan sebagai idola yang membuatnya pun dijuluki sebagai pembunuh bayaran legendaris. Namun terlepas dari kekuatannya yang besar tersebut, Sakamoto memiliki sesuatu yang berbeda dari pembunuh bayaran lain. Dia masih memiliki moral, perasaan, dan rasa belas kasih, yang mana hal itu dibuktikan dari bagaimana dirinya memutuskan pensiun dan menikahi seorang wanita bernama Aoi. Terlebih setelah dikaruniai seorang anak, sikap Sakamoto seketika berubah drastis. Dia yang membuka toko kecil selalu menggunakan kekuatannya pada hal-hal kebaikan, seperti membantu para tetangga di sekitar, menolong orang-orang lemah, dan juga merekrut orang-orang bermasalah sebagai karyawan toko. Kebaikan yang ditunjukkan Sakamoto ini tentu membuat semua karyawan menghormatinya. Apapun perintah dan larangan yang dia berikan, mereka semua akan patuh, khususnya larangan untuk tidak membunuh. Karena sebagai orang yang sangat menyayangi keluarga, Sakamoto tahu betul bahwa kehilangan seseorang adalah hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Walau kehidupannya kini telah berubah dan kekuatannya menurun drastis, tapi Sakamoto saat itu masih sanggup menunjukkan kualitasnya sebagai pembunuh. Dengan tubuhnya yang gempal dan gendut, dia mampu menghindari berbagai serangan cepat, melancarkan serangan fisik yang kuat, dan juga mampu menggunakan berbagai benda di sekitar sebagai senjata. Di samping itu, Sakamoto juga memiliki satu kemampuan yang sangat unik, yaitu mengecilkan ukuran tubuh. Entah bagaimana caranya, tapi yang pasti dirinya akan menggunakan kemampuan ini ketika menghadapi orang kuat, yang mana hal itu bertujuan untuk membuatnya dapat bergerak secara leluasa di dalam pertarungan. Shin Asakura. Bisa dibilang Shin memiliki masa lalu yang cukup menyedihkan karena selain dibuang oleh sang ayah, dia juga harus menjalani masa kecilnya di sebuah lab bersama teman ayahnya, yaitu Asakura. Di dalam lab inilah Shin secara tak sengaja meminum sebuah cairan eksperimen milik Asakura, yang mana hal itu pun membuatnya memperoleh kemampuan Esper, di mana dia bisa membaca pikiran orang lain di area jangkauan sekitar.
Akibatnya, dari sini Shin menjadi anak yang kesepian. Banyak orang-orang yang menjauhinya, termasuk para ilmuwan yang selalu menghindar karena tak ingin privasinya terbongkar. Namun pada suatu waktu, kehidupan malang yang dijalani Shin seketika berubah, yang mana hal itu terjadi ketika dirinya menjadi anak buah dari pembunuh bayaran legendaris yaitu Taro Sakamoto. Di sana sebagai bawahan, Shin begitu loyal dan sangat mengagumi Sakamoto. Saking kagumnya, dia rela ikut pensiun dari dunia pembunuh bayaran hanya untuk mengabdikan diri sebagai karyawan di toko bosnya tersebut. Selama masa pengabdiannya, Shin mendapat banyak pelajaran hidup dari Sakamoto. Dia yang dulunya antisosial, kini mulai memperhatikan kehidupan di sekitar, entah itu berbaur dengan masyarakat, menghindari dunia pembunuh bayaran, ataupun membantu orang-orang yang membutuhkan. Atas dasar itulah, Shin yang ingin melindungi keluarga Sakamoto mulai meningkatkan kekuatannya, baik dari segi kecepatan, serangan maupun pertahanan, semuanya terus dia asah untuk menjadi lebih kuat. Hasil dari usahanya tersebut membuat Shin mampu mengembangkan kemampuan utamanya sebagai esper, yang mana sejauh ini ada 3 teknik yang pernah dia keluarkan. Pertama yaitu clairvoyance. Teknik ini membuat Shin dapat melihat gelombang elektromagnetik otak seseorang sehingga nantinya dia akan mampu menyimpulkan apa yang mereka pikirkan. Kedua, precognition. Teknik ini membuat Shin dapat melihat gerakan motorik otak lawan sehingga nantinya dia akan mampu memprediksi gerakan tubuh lawan di masa depan. Dan yang ketiga, mind control. Teknik ini membuat Shin dapat menulis ulang pikiran seseorang sehingga nantinya dia akan mampu mengontrol dan mengatur semua tindakan yang akan mereka lakukan ke depannya. Dengan semua kemampuan inilah, Shin bertekad untuk terus melindungi keluarga Sakamoto. Tak peduli ancaman apa yang ada di depan, tak peduli siapapun yang mengincar mereka, mau itu kelompok order, selur ataupun pihak lain, dirinya akan selalu memasang badan demi bisa menjaga ketentraman keluarganya. Lu Xiaotang. Diketahui Lu adalah satu-satunya anak dari keluarga Triad, sebuah keluarga yang telah memimpin kelompok mafia terkenal di negara Cina. Namun ironisnya, terjadi insiden mengenaskan yang menimpa keluarga ini, di mana saat itu ayah dan ibu kandung Lu harus menjadi korban ketika penyerangan yang dilakukan oleh kelompok mafia lain. Beruntung Lu berhasil selamat dan kabur dari insiden tersebut, yang mana setelahnya dia pun terpaksa pergi ke negara Jepang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, karena sesuai pesan dari mendiang sang ayah bahwa Lu harus bisa memilih hidup yang bahagia. Oleh karena itu, meski dirinya adalah pewaris tunggal, tapi Lu enggan menggantikan mendiang ayahnya untuk memimpin kelompok mafia. Dia lebih tertarik bergabung ke dalam keluarga Sakamoto dan menjadi karyawan magang di tokonya. Apalagi dengan segala kebaikan yang ditunjukkan Sakamoto, Lu mulai menganggap keluarga Sakamoto sebagai keluarganya sendiri. Dia sering membantu mereka dalam segala hal, mulai dari menjaga anak Sakamoto yaitu Hana, menenangkan Aoi ketika terjadi masalah, sampai ikut turun bertarung melawan pembunuh yang mengincar keluarga Sakamoto. Meski kehidupannya kini telah berubah, tapi Lu tidak melupakan penguasaannya terhadap seni ilmu bela diri, di mana dia memiliki kemampuan bela diri yang sangat terlatih. Setidaknya itu cukup untuk mengalahkan para pembunuh biasa. Apalagi keahliannya ini juga ditunjang dengan kebiasaan Lu yang sering mabuk. Dengan meminum setenggak alkohol, dia dapat meningkatkan kekuatan fisik dan fleksibilitas gerakan, sehingga hal itu pun akan membuat semua lawan kebingungan untuk menghadapi serangan acak yang dia berikan. Bukti dari kemampuan seni bela dirinya bisa dilihat ketika Lu menghadapi anggota Dodenkai bernama Obiguro. Di sana dalam kondisi mabuk, Lu berhasil mendaratkan beberapa serangan fisik yang mampu membuat Obiguro kewalahan. Begitupun ketika Lu menghadapi psikopat Amerika bernama Shaw. Di sana dalam kondisi mabuk parah, dirinya sanggup membuat Shaw tumbang dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Heisuke Mashimo. Heisuke dulunya adalah pembunuh bayaran dengan tingkat yang sangat rendah. Saking rendahnya, dia sering dicaci, dihina, bahkan sampai dipecat oleh Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang.
Alasan kenapa hal itu bisa terjadi adalah karena Heisuke dianggap sebagai pembunuh yang sangat payah. Dia tidak berbakat dalam segala bidang, mau itu seni bela diri, penggunaan senjata tajam, maupun keterampilannya dalam membunuh. Akan tetapi di balik itu semua, Heisuke sangat mahir sebagai seorang penembak jitu, di mana dia mampu merakit senjata dengan sangat cepat lalu menembakkannya dari jarak manapun secara akurat. Terbukti pada masa-masa di JCC, Heisuke sanggup mencatatkan namanya sebagai penembak nomor 1. Dia memiliki rekor yang tidak terkalahkan dengan melancarkan peluru 96 kali dalam waktu singkat. Berbekal kemampuannya tersebut, setelah dipecat dari asosiasi, Heisuke lalu menjadi pembunuh bayaran ilegal. Dia sering mengincar orang-orang yang memiliki harga buronan tinggi, seperti ketika dia mengincar kepala Sakamoto yang saat itu memiliki nilai buronan 1 miliar. Namun siapa sangka aksi yang dilakukannya terhadap Sakamoto justru menjadi langkah awal dari kehidupan baru Heisuke. Dia yang saat itu gagal membunuh Sakamoto malah direkrut menjadi karyawannya dan diberi tugas sebagai pengantar barang di toko. Di momen inilah Heisuke lalu menunjukkan rasa kagumnya terhadap Sakamoto. Bahkan ketika Sakamoto memujinya sebagai penembak jitu yang hebat, dia mulai berlatih sangat keras. Alhasil dari sana, Heisuke semakin terampil dalam melancarkan tembakan jarak jauh. Melalui burung peliharaan bernama Pisuke, dia mampu mendeteksi lawan yang tengah bersembunyi, dan lewat peluru pantul miliknya, dia pun mampu menggunakan medan pertarungan untuk melesatkan pelurunya ke arah yang tepat. Satu kemampuan inilah yang membuat Heisuke dinilai sebagai orang yang cukup spesial. Terbukti pada pertarungannya melawan anggota Slur, dia sanggup mendaratkan berbagai tembakan yang cukup mematikan pada Kumanomi. Terlebih setelahnya, Heisuke juga sempat melakukan duel 1 lawan 1 melawan order terkenal bernama Kamihate. Di sini sebagai sesama penembak jitu, mereka berdua saling bertarung menunjukkan keunggulannya masing-masing, baik itu Heisuke yang terampil dalam menembakkan peluru pantul ataupun Kamihate yang mampu melesatkan tembakan jauh secara akurat. Yoichi Nagumo. Dijelaskan dalam ceritanya, Nagumo berasal dari keluarga mata-mata, yang mana secara turun-temurun keluarga ini telah bekerja untuk asosiasi di bidang departemen penyelidikan. Namun untuk alasan yang remeh, Nagumo tidak mengikuti jejak leluhurnya. Dia lebih memilih untuk bertugas menjadi pembunuh bayaran karena dirasa lebih menyenangkan. Semenjak kepindahannya ini, Nagumo lalu dikenal sebagai pembunuh bayaran yang sangat berbakat. Dia memiliki pergerakan yang sangat cepat, lincah, kuat, bahkan mampu menyaingi kemampuan bertarung Sakamoto. Bakatnya yang menonjol tersebut terlihat jelas setelah Nagumo resmi bergabung ke dalam order. Di sana sebagai mantan mata-mata, dia mampu menyelesaikan berbagai misi-misi berbahaya, entah itu mengumpulkan informasi yang sangat penting ataupun menyadari aksi pengkhianatan yang terjadi di dalam asosiasi. Salah satu tindakan berani yang ditunjukkan Nagumo yaitu ketika dia menyelamatkan Kindaka. Demi bisa mengungkap siapa dalang di balik pengkhianatan asosiasi, dia pun sampai rela merawat Kindaka yang koma selama lebih dari 8 tahun. Hingga tibalah pada saat semuanya hampir terungkap, itu adalah momen ketika kelompok Slur melakukan aksi penyerangan di gedung pameran. Saat itu Nagumo yang mendapatkan petunjuk tentang pelaku pengkhianatan justru malah dijadikan buronan oleh pihak asosiasi. Hal itu dikarenakan dirinya bersama Sakamoto dituduh berkomplot pada aksi terorisme yang dilakukan kelompok Slur. Sejak saat itulah Nagumo mulai berada di pihak kelompok Sakamoto, yang mana jika benar dia akan bergabung, maka grup Sakamoto tentu akan menjadi lebih kuat. Secara kita tahu, kemampuan yang dimiliki Nagumo dinilai luar biasa. Misalnya saja dalam penggunaan senjata, dia sangat mahir menggunakan pisau lipat yang memiliki 6 bentuk berbeda-beda. Entah itu yang berbentuk pisau, belati, sabit, golok, kapak maupun pisau tak kasat mata. Dengan senjatanya inilah, Nagumo mampu menunjukkan fleksibilitas bertarung yang sangat hebat. Dia bisa menciptakan pertahanan yang kokoh, melancarkan serangan yang kuat, mau itu dari jarak dekat, jauh, menengah, ataupun secara diam-diam. Ditambah lagi, menilik dari asal-usulnya, Nagumo sangat ahli melakukan aksi penyamaran.
Dalam waktu singkat, dia dapat meniru penampilan orang lain dengan sangat sempurna. Bahkan tak hanya berlaku pada dirinya sendiri, dia juga dapat membuat rekannya untuk meniru penampilan orang lain. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.